sesuai penjelasan Bapak bahwa wanita terbentur budaya. Apakah di waktu saat ini wanita tidak boleh jadi pemimpin di gereja? Ya, ini kan masalah budaya. Kita harus memahami kan Alkitab itu juga ditulis di dalam budaya tertentu. Ya. Nah, dalam budaya tertentu makanya kita harus bisa melihat pesannya atau kerikmanya dan bukan apa yang terkait dengan budaya. Ya. Ada banyak ayat yang juga ditulis hanya bisa dipahami dalam konteks budaya tertentu. Contohnya, ketika ada Yesus suruh orang ini, ikutlah aku. Lalu dia jawab, izinkan aku kuburkan bapakku dulu. Yesus bilang, biarkanlah orang mati kubur orang mati. Wih, kita kalau baca begini rasanya Tuhan Yesus ini terlalu arogan ya. Masa bukannya nggak mau ikut, hanya minta izin kubur bapak saja, masa nggak boleh? Tidak. Itu harus dipahami dalam budaya waktu itu. Budaya waktu itu tuh begini, bapaknya orang itu tuh belum mati tuh. Tapi budaya mereka adalah khusus anak pertama, dia punya kewajiban mengubur bapaknya. Apalagi kalau bapaknya sudah sakit-sakitan, dia punya kewajiban mengubur. Karena itu kewajiban terbesar seorang anak laki-laki. Karena itu kalau bapaknya sudah sakit-sakitan, dia nggak boleh pergi jauh. Karena kalau tahu-tahu bapaknya mati, dia nggak bisa lakukan kewajiban terbesar sebagai seorang anak. Maka dia harus menunggu bapaknya kapan mati dulu, baru dia kubur, baru dia bisa ikut Yesus. Jadi maksud dia bukan betul-betul bapaknya sudah mati dan ini, maksud dia adalah, Tuhan, saya masih ada kewajiban nih. Tunggu saya lakukan kewajiban saya dulu. Saya kubur bapak saya dulu. Kalau bapak saya bulan depan mati, saya kubur bapak saya bulan depan, saya ikut engkau. Kalau bapak saya 5 tahun lagi baru mati, nanti 5 tahun lagi baru saya ikut engkau. Tapi kalau bapak saya umur panjang, 30 tahun lagi baru mati, nanti 30 tahun lagi baru saya ikut engkau. Nah, itu terkait, makanya Yesus bilang, biarkanlah orang mati kubur orang mati. Itu semua dari latar belakang budaya. Saudara lihat waktu Elia mau panggil Elisa, tiba-tiba lihat Elisa di sini di padang itu kebun itu langsung buang jubah kan? Langsung Elia bilang, izinkan aku pamit dengan orang tua. Karena Elisa ngerti bahwa kalau seorang nabi buang jubah itu artinya kamu dipilih jadi nabi, ganti saya. Tapi kalau hari ini saya buang jubah saya ke kantor, ini mesti minta tolong cuci kah atau bagaimana? Ya, budayanya berbeda. Nah, di dalam kebudayaan Yahudi yang sifatnya sangat patrilineal, makanya memang perempuan dibatasi. Jadi ada satu prinsip umum di dalam yang lebih luas, yaitu dalam budaya Yahudi. Tapi saudara lihat, perempuan dalam budaya Yahudi tidak boleh jadi saksi. Rabi-rabi mengatakan kata-kata perempuan tak bisa dipercaya. Itu pernyataan resmi. Yang menariknya adalah begitu Yesus bangkit, saksi pertama dari kebangkitannya justru adalah perempuan, yaitu Maria Magdalena. Dia tidak menyampaikan kebangkitannya langsung pada para rasul, justru dia minta Maria Magdalena yang sampaikan pada para rasul. Maka Maria Magdalena itu mendapatkan istilah rasul dari para rasul. Ya. Nah, terus nanti kita bisa lihat bahwa Rasul Paulus di belakangan dia bilang ada konteks budaya tertentu di mana perempuan itu tidak boleh. Maka akhirnya kalau perempuan tidak boleh bicara pada waktu itu di tempat umum, kalau tahu-tahu Yesus pilih rasul perempuan, rasulnya mau khotbah, itu ditolak oleh orang semua, mubasir. Itulah sebabnya Yesus pilih rasul laki-laki semua. Perempuan jangan. Nah, itu konteks umum. Ada konteks yang lebih khusus. Begini. Ini terkait di Korintus. Di Korintus itu ada kepercayaan bahwa tanah Korintus itu subur kalau Dewi Artemis atau Dewi Diana mau berhubungan seks dengan dewa. Jadi kalau dewa sampai berhubungan seks dengan dewi, suburlah Korintus. Tapi kalau Korintus mulai gersang, tidak ada hujan, ini berarti dewa sama dewi tidak hubungan seks. Nah, ini kalau dewa dan dewi tidak hubungan seks, matilah kita semua nih. Pertanian dan lain-lain semua mati. Itulah sebabnya bagaimana kita berusaha supaya dewa dan dewi itu mau hubungan seks. Sepertinya dewa dan dewi itu perlu dipancing atau diberikan semacam rangsangan. Bagaimana cara rangsangan? Maka di altar atau di kuil Dewi Artemis disiapkanlah 1000 perempuan namanya pelacur bakti. 1000 pelacur bakti ada di sana. Pada hari raya tertentu, maka semua laki-laki yang
prihatin terhadap kesuburan Korintus harus naik ke kuil itu. Untuk apa? Untuk ikut pesta seks di sana. Waktu ada seorang laki-laki naik ke atas, ke gunung, ke Artemis sana, lalu orang tanya, kau mau kemana? Dia akan jawab, saya mau berkorintus. Berkorintus itu artinya terlibat pesta seks. Nah, maka 1.000 perempuan pelacur itu melayani laki-laki di sana dalam pesta seks. Mereka percaya pesta seks itu akan mempengaruhi dewa dan dewi. Dewa dan dewi berhubungan seks, maka suburlah Korintus. Tapi ada peraturan. Peraturannya begini. Di dalam kuil itu, laki-laki tidak boleh bicara apa-apa. Semua perempuan yang urus. Karena kuilnya juga kuil milik perempuan. Yaitu kuil Dewi Diana, kuil Dewi Artemis. Imam-imamnya, pekerja seksnya semua itu perempuan semua. Laki-laki itu hanya tamu dari luar yang ikut. Maka laki-laki tidak boleh urus apa-apa. Perempuan ngurusin semua. Nah, itu konteksnya begitu. Injil masuk ke Korintus. Banyak orang bertobat. Di antaranya termasuk perempuan-perempuan ex-kuil itu. Maka masuklah perempuan-perempuan itu ke gereja. Sampai di gereja mereka lupa bahwa ini sudah gereja, mereka kira masih kuil. Maka perempuan-perempuan di sana yang ribut ngatur semua. Sementara konteks dengan laki-laki yang budaya patrinial itu mulai bentrok. Ini laki mau urus, ini perempuan mau urus, akhirnya rusaklah di gereja. Dalam konteks seperti itu Paulus bilang, perempuan-perempuan aku larang bicara dalam pertemuan jemaat. Tidak sopan. Kalau mau tanya apa-apa, tanya suami di rumah. Itu latar belakang muncul ayat itu. Sekarang pertanyaan kita sekarang adalah, dalam konteks kita sekarang ini, apakah ada masalah seperti itu? Tidak. Kalau begitu bukan ayatnya yang letterlek kita pindahkan ke sini. Kerikmanya yang harus diambil. Apa kerikmanya? Kerikmanya adalah yang tukang bikin kacau dalam gereja ini, jangan bicara. Kebetulan yang di Korintus sana yang bikin kacau ini perempuan. Maka perempuan aku larang bicara. Nah, itu kerikmanya. Walaupun akhirnya gereja juga terbagi dua. Ada gereja-gereja yang karena itu lalu mengatakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Maka tidak boleh ada pendeta perempuan. Perempuan tidak boleh berkhotbah. Kalau ngajar sekolah minggu saja bisa. Ya. Tapi gereja-gereja yang lain itu bilang tidak. Dari latar belakang semacam itu, mereka tetap bisa menerima hamba Tuhan atau pengkhotbah perempuan. Itu perbedaan. Walaupun saya sendiri tidak menganggap bahwa perbedaan itu adalah hal yang terlalu prinsipil. Ya, tapi kalau menurut saya, ayat-ayat semacam itu harus ditafsirkan sesuai dengan budaya pada waktu itu. Karena tidak semua konteks budaya pada waktu itu relevan dengan sekarang.